Luar biasa Tuhan kita, saudara. Siapa di sini yang minggu lalu mengalami kesembuhan? Coba angkat tangan. 1, 2. Ayo, siapa lagi yang mengalami kesembuhan? Oh, di belakang juga mengalami kesembuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara, saya percaya Tuhan ini sedang melakukan satu perkara di mana sebelumnya kita ini nggak pernah mengalami, saudara. Kita berada di suasana, di situasi di mana kita ini nggak pernah ngalamin, saudara. Kita ini nggak pernah melihat, kita ini saudara, kalau dibilang ini kayaknya kita kalau bahasa silatnya nekat, saudara. Karena kita ini nggak pernah ngalamin, bikin capital campaign kita juga nggak pernah ngalamin seperti yang sekarang ini. Tahun ini tahun yang luar biasa. Tahun ini di mana saya melihat pekerjaan Tuhan itu percepatan. Dan saya melihat waktu Pastor Paul mengatakan, I will grow my people with my word, dengan firman-Nya, ini saya bisa melihat adanya percepatan, adanya satu kemajuan, adanya satu pertumbuhan di jemaat kita ini di sini. Dan saya sangat bersyukur sekali, bersukacita melihat jemaat-jemaat di tempat ini sampai saat ini mereka masih setia membaca firman Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk saudara sendiri. Kenapa? Saya bisa melihat bagaimana Tuhan ini menumbuhkan. Saya melihat firman Tuhan ini luar biasa sekali. Dan saya sendiri bisa merasakan, saudara. Saya ini kalau baca firman ini, kadang-kadang baca firman ini, saya bertanya kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus. Roh Kudus, apa sih? Baca kok keturunan melulu. Di buku Tawarik itu, keturunan. Kemarin kita ada music ministry gathering. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya mesti share di music gathering? Ternyata waktu Roh Kudus bicara, share apa yang kamu baca. Waktu saya lihat, saya ini baca keturunan melulu Tuhan. Keturunan yang ini, keturunan ini. Ada di ayat 13, waktu Daud mau memindahkan tabut Allah. Di situ Daud memindahkan dengan cara yang salah. Saya katakan, wah, ternyata Tuhan ini sangat hargain, sangat melihat bahwa tabut Allah itu nggak boleh main-main, saudara. Nah, kalau di dalam perjanjian baru, tabut Allah itu adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu benar-benar kita mesti treasure, saudara. Dulu orang nggak gampang untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dulu orang mesti ketemu Levites, priest, untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mereka nggak punya right, nggak punya hak untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Hanya seorang pendeta, orang priest, seorang hamba Tuhan, Levi yang ditentukan. Itu pun orang kalau salah megang bisa mati. Saya katakan, kita ini adalah orang-orang yang mempunyai mantel, yang membawa hadirat Tuhan. Nah, saudara, kalau kita membawa hadirat Tuhan, berarti kemana kita pergi, di mana kita berada, kapan saja kita berada, di mana aja, kapan aja, kita selalu membawa hadirat Tuhan. Dan kalau hadirat Tuhan itu bermanifestasi, kuasanya dinyatakan. Minggu lalu setelah kebaktian, Tante Leni kasih kesaksian kepada saya. Bilang, Pastor Tom, waktu itu Pastor Tom bilang tangan kiri, tapi kanan saya yang sakit katanya. Tangan kanannya udah berapa bulan gak bisa ditekuk. 3 bulan tangannya ini begini aja, saudara. Coba saudara ngerasakan tangan begini 3 bulan, capek gak, saudara? Bener kan? Begini kan? Saya katakan tangan sebelah kiri yang sakit. Tapi dia mempunyai iman
Kalau Tuhan bilang tangan sebelah kiri, juga termasuk tangan sebelah kanan. Jadi waktu mengambil perjamuan kudus, anggurnya sedikit disisain, diolesin saudara. Ini bukan satu mantra ya saudara ya. Karena waktu perjamuan kudus saya katakan kamu fokus kepada darah dan tubuh Kristus. Nah waktu diolesin itu saudara, tadinya nggak berasa. Waktu nyendok nasi kok tangannya bisa melekuk nih. Udah 3 bulan nggak bisa melekuk. Begitu sendok nasi ya, Tante Leni ya. Hah? Buka. Hah? Oh, buka botol air. Buka botol air, tangan. Loh, ngelekuk. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saudara, enggak hanya saya aja. Saudara juga membawa hadirat Tuhan. Saudara juga diam. Karena apa? Karena Tuhan menyertai saudara. Nah, saya mau supaya saudara itu juga bisa melihat, mau belajar. Saya banyak belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa. Di dalam segala hal, tantangan demi tantangan yang saya hadapi, setiap kali waktu saya mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasihnya firman Tuhan. Waktu saya mau tanya Tuhan, Tuhan kasihnya firman Tuhan. Saudara, kalau saudara bisa dengar suara Tuhan audibly, puji Tuhan. Tapi kalau saya selalu ditunjukkan nama Tuhan itu melalui firman Tuhan. Jadi minggu lalu setelah khotbah, ini mungkin saya baru pertama kali back to back khotbah di sini kali ya. Biasanya 1 minggu, sebulan depan baru khotbah lagi gitu. Diketawain. Biasanya 1 bulan lagi, karena saudara berdiri di sini juga nggak gampang, nervous saudara. Apalagi melihat kalau saudara semuanya mukanya nggak ada yang senyum. Hah? Kalau nggak ada yang senyum, apalagi tambah nervous. Kenapa nih? Apakah saya salah? Tiap pagi saya mesti make sure rambutnya biar keturunan sedikit, biar orang nggak perhatiin jidat saya yang bersinar. Mesti pagi-pagi saya bangun mau make sure supaya setiap jemaat yang ngelihat saya ini nggak ngelihat yang aneh-aneh di atas ini. Nah saudara, jadi waktu Tuhan memberikan kesempatan saya untuk berdiri di sini, saya belajar dari Pastor Paul, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik apa yang saya belajar dari Tuhan. Karena Tuhan ini mau membawa kita untuk terus di dalam perjalanan rohani kita, sehingga kita itu bisa memaksimalkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin saudara, amin saudara. Kita ini mesti bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan benar-benar melakukan sesuatu. Saya teringat firman Tuhan di 1 Korintus 2 ayat ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Jadi saudara, saat ini Tuhan akan membawa saudara, tapi saudara tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak pernah terbenak di dalam pikiran saudara yang Tuhan sudah sediakan. Sehingga saudara akan bisa mengalami dan mengatakan, wow, Tuhan luar biasa. Waktu kemarin saya pergi ulang tahun Cieni, sama siapa lagi yang ulang tahun Cieni? Kok Asyong nggak datang? Mereka baru datang udah, Pastor Tom, Riani, Pastor Tom saya sembuh. Udah berapa? 3 bulan ya? 3 bulan lagi, kok 3 bulan semua ya? Spesifik tangannya di ujung sini sakit. Saya sampai terkejut, wow. Tiba-tiba Tante Rita datang, wah Pastor Tom saya juga sembuh. Saya wah lagi. Jadi wah-wah terus.
Karena apa? Perbuatan Tuhan. Nah, minggu lalu saya waktu mendengar Pastor Jonathan khotbah itu, dia mengatakan Alkitab itu buku yang berbahaya. Kenapa berbahayanya? Karena waktu kita baca, kita menjadi bagian daripada Alkitab itu. Kita menjadi hidup di dalam Alkitab itu. Kita hidup di dalam perkataan-perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas teleponnya hari ini. Jadi buku yang berbahaya, karena apa? Waktu kita membaca, buku itu seperti nggak ada never ending story. Ceritanya nggak bakal habis. Tahun ini baca, tahun depan baca, beda lagi pengertiannya. Itu yang membuat kita itu excited. Kalau saudara nggak excited baca Alkitab, saudara harus ketemu council leader saudara atau sectional leader saudara, saudara akan disetrap. Nah, waktu saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, next-nya apa nih Tuhan? Udah khotbah kemarin mengenai Nabi Elia, bagaimana Nabi Elia mengalami mujizat dan melakukan mujizat. Tuhan membawa saya melalui firman-Nya di Yohanes 15 ayat yang ke-26 dan 27. Tadi itu pembukaan saudara, ini baru yang the real one-nya. Yohanes 15 ayat yang ke-20 ini mengatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yang ke-27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Berarti ke-27 ini bicara kepada siapa? Kepada kita semua. Karena saudara semua sudah bersama-sama dengan Kristus. Saudara sudah mengikuti Kristus. Mungkin ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, atau ada yang seumur hidup sudah menjadi Kristen. Saudara. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, saya baca dalam bahasa Inggris, saya senang baca di dalam terjemahan yang amplified, arti kata yang lebih mendetail amplified-nya ini. 26, but when the comforter, counselor, helper, advocate, intercessor, strengthener, standby come, whom will send to you from the Father, the Spirit of truth who comes proceed from the Father, he himself will testify regarding me. Berarti Roh Kudus ini akan bersaksi mengenai Kristus. But you will also testify and be my witnesses, because you have been with me from the beginning. Nah saudara, waktu saya baca firman ini saya tanya. Saya belajar tanya sama Roh Kudus. Siapa di sini suka bertanya sama Roh Kudus? Enggak semua, baru 2 orang, 3 orang, 4 orang. Siapa di sini yang berguru sama Roh Kudus? Roh Kudus ini guru yang abadi saudara, guru yang setia. Waktu saya bertanya kepada Roh Kudus, apa sih hubungannya dengan khotbah saya minggu lalu? Dengan firman ini. Roh Kudus menyatakan sesuatu yang ini menjadi judul dari khotbah saya, saudara. Ayo kita kerjasama. Judulnya, ayo kita kerjasama. Artinya, Roh Kudus bicara kepada kita, setiap kepada kita. Yuk kita kerjasama. Saya akan melakukan bagian Roh Kudus, bagian Tuhan, dan saudara lakukan bagian saudara. Saudara, karena apa? Susah nggak bagi Tuhan untuk melakukan sendiri, saudara? Hah? Susah nggak? Nggak susah.
Kalau Tuhan katakan dalam sekejap aja semua orang udah bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Tuhan gak mau lakukan karena apa? Tuhan mau lakukan bersama-sama dengan kita semua. Kita adalah orang yang dipilih, orang yang ditentukan, orang yang telah masuk di dalam buku kehidupan Tuhan. Tuhan ingin supaya setiap pekerjaan Tuhan, supaya setiap orang mengenal Tuhan dan Juru Selamat, supaya apa? Supaya saudara dan saya ini bisa melihat kuasa Tuhan juga dinyatakan. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu bisa mengenal Tuhan. Orang-orang yang unbeliever itu bisa mengenal Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 4 ini mengatakan bahwa orang-orang yang tidak bisa mendengar atau menerima kabar baik, the gospel, Injil itu karena mereka dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka itu nggak bisa melihat. Gimana mereka bisa melihat kalau mereka dibutakan? Hanya dengan kuasa Roh Kudus, dia bersaksi sehingga mereka itu bisa terbuka dan melihat. Dan kesaksian daripada kita. Sehingga apa? Sehingga orang itu bisa mengenal kabar baik, kabar Injil. Saudara, saya belajar dari firman ini. Ternyata apa yang telah dinyatakan membuat atmosfer di sini, membuat atmosfer supernatural ini saudara, bukan hanya sekedar satu episode. Nanti setelah episode kedua itu lain. Saudara, ini satu episode seperti film Korea seri saudara. Ayo yang ketahuan nih yang suka nonton. Film seri Korea. Kenapa? Coba saudara kalau nonton film seri Korea, saudara gak bakal mau stop. Ngaku kan? Mereka nangis, saudara ikut nangis. Mereka senang, saudara ikut senang. Tapi setiap kali di akhir cerita itu ada sesuatu yang membuat saudara itu ingin nonton lagi. Tuhan itu begitu saudara. Apa yang dia lakukan di tempat ini, apa yang dia kerjakan supernatural sehingga saudara banyak mengalami kesembuhan, mengalami terobosan, mengalami rekonsiliasi, mengalami restorasi. Saudara, apa yang saudara alami, Tuhan punya rencana, rancangan destiny yang Tuhan ingin lakukan melalui saudara. Makanya Tuhan mengajak, yuk kita berpartner. Mau nggak? Kok cuma ngangguk? Mau nggak? Nah gitu kalau mau. Karena apa? Mau nggak? Mau nggak? Nah gitu saudara. Karena kalau mau, Tuhan akan kirim orang-orang yang akan menerima keselamatan melalui kita. Sabtu pagi saya mendengar seorang pendeta yang Tuhan pakai dengan luar biasa, namanya Ravi Zakaria. Ini seorang India. Dia ditanya oleh anak murid dari Yale University. Dia ditanyakan, Kenapa kita mesti jadi Kristen kalau kita mau hidup yang seperti orang Kristen, seperti apa yang Tuhan Yesus janjikan. Tuhan Yesus janjikan, I have come to give you live exceedingly and abundantly. Saya sudah datang untuk memberikan Anda
hidup yang berkelebihan dan berkelimpahan. Dia bilang, kenapa kita mesti jadi Kristen? Dia katakan begini, the chronology, the sequence untuk seorang Kristen di dalam iman adalah satu redemption. Itu bedanya. Karena kita ditebus, kita diselamatkan. Itu bedanya, saudara. Tuhan mati di kayu salib itu untuk menebus saudara dan saya. Saya kalau mikir-mikir, kalau Tuhan gak mati di kayu salib, saya di mana gak tahu, saudara. He redeem us. Dia menebus kita semua. Sehingga kita itu dibenarkan. Righteousness, sekuennya righteousness. Terakhirnya itu worship. Sehingga kita itu bisa align dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Itu bedanya, saudara. Kalau ada orang ateis nanya, itu bedanya. Seorang ateis menulis artikel, dia bilang begini, apa yang dikerjakan missionary yang mengabarkan kabar baik itu adalah satu fondasi yang memberikan impact, efek yang paling jitu, paling berhasil adalah fondasi penebusan. Seorang ateis di London mengatakan demikian. Kenapa? Karena apa yang Tuhan mati di kayu salib membawa kita semua ini bisa berada di tempat ini menyembah Tuhan. Makanya kita mau membuat suasana penyembahan itu suasana yang benar-benar Anda itu bisa mengalami Tuhan. Kita bebas. Kita lihat banyak yang maju sekarang itu. Supaya apa? Supaya memotivasikan saudara yang lain juga untuk benar-benar menyembah Tuhan. Jangan kalau datang ke gereja udah punya satu kepemilikan bangku tempat duduk saya. Kalau ada yang dudukin marah. Ada yang dudukin, hei, kenapa kamu duduk di tatah saya? Maju nyembah Tuhan, saudara. Supaya apa? Supaya saudara bisa tahu. Tuhan bilang dia bertata di atas puji-pujian. Dia nggak bilang dia itu lihat dari surga. Pada waktu kita menyembah. Hari ini saya melihat ada suatu perbedaan. Semangatnya luar biasa. Apa karena habis music ministry gathering? Semangatnya luar biasa sekali. Sehingga hadirat Tuhan itu luar biasa sekali. Nah, saudara, kenapa Tuhan berikan Roh Kudus? Seringkali kita itu lupa bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Seringkali kita itu nggak sadar kalau Roh Kudus itu ada sama-sama kita. Seringkali kita itu belaga, lupa kalau Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Saudara tahu, Roh Kudus tahu apa yang saudara lakukan. Roh Kudus tahu apa yang saudara pikirkan. Roh Kudus tahu apa yang saudara akan lakukan. Dia diam bersama-sama dengan kita. Nah, saudara, Tuhan mengajarkan saya di buku Matius 28 ayat yang ke-19, 18 sampai ke-20. Di sini dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Apa, saudara? Kepadaku telah diberikan apa? Kuasa di sorga dan di bumi. Berarti semua kuasa itu ada pada Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Waktu saya merenungkan firman itu, ternyata Tuhan Yesus nggak bilang kuasanya diberikan kepada saudara. Ada nggak di sini dikatakan I give you power? Setelah itu I give you power. Yang dia katakan, dia menyertai engkau sampai ke ujung dunia. Dia menyertai saudara sampai ke ujung dunia. Tuhan Yesus tahu. Saudara, kalau kuasa diberikan kita mungkin lupa, jadi sombong. Dia menyertai saudara sampai ke ujung dunia itu pernyataan yang dia katakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penghibur, seorang penolong, seorang yang mempunyai kuasa yang akan diam bersama-sama dengan saudara. Jadi sumbernya menyertai kita, saudara. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku ke Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau. Tapi dalam bahasa Indonesia ini kita kalau pelajarin, jadi kalau enggak kita nunggu terus. Kapan Roh Kudus turun ya? Kapan Roh Kudus turun? Dalam bahasa Inggrisnya, you will receive power when the Holy Spirit come upon you. Powernya itu dikatakan dunamis power. Dunamis itu seperti dynamite, power yang luar biasa. When the Holy Spirit come upon you. Indonesia ini terjemahannya kadang-kadang nggak ngerti, turun. Padahal kalau come upon you, come up on you. Berarti apa? Roh Kudus sudah ada di dalam saudara. Tinggal Roh Kudus naik ke atas dan penuhi saudara. Sehingga kuasa itu bisa manifestasi dalam hidup saudara. Saudara bisa hidup di dalam supernatural. Karena yang ada di dalam saudara itu adalah Tuhan yang supernatural. Saudara bisa menjadi pelaku supernatural karena yang ada di dalam diri saudara, di dalam saudara itu adalah Tuhan yang supernatural. Roh Kudus diam bersama-sama dengan saudara. Dia tinggal di saudara sampai selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan demikian. Jadi saudara, kita perlu belajar kalau Roh Kudus itu ada pada kita semua. Tidak lagi perlu ditunggu-tunggu. Tunggu turun. Sampai kapan turunnya? Roh Kudus diam bersama-sama dengan saudara. Arti dari baptisan Roh Kudus itu saudara itu dipenuhi roh. Saudara diam seperti dibaptis dalam genangan air Roh Kudus, sungai Roh Kudus. Waktu Anda keluar, Anda dipenuhi. Makanya nggak heran waktu itu ke 120 murid Tuhan Yesus bisa berbahasa yang tidak dimengerti oleh mereka yang ngomong, tapi dimengerti orang yang menerima. That's supernatural. Kalau saudara baca setelah pencurahan Roh Kudus, setiap kali mereka melakukan mujizat, mereka itu dipenuhi Roh Kudus. Di Perjanjian Lama hanya orang-orang tertentu yang dipenuhi Roh Kudus. Raja Saul ketika Roh Tuhan turun kepadanya,
Semua gitu saudara. Ketika roh Tuhan turun, Raja Saul jatuh di dalam dosa, roh Tuhan meninggalkan. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan Dia berikan Roh Kudus kepada kita semua. Roh Kudus itu sekarang diam bersama-sama dengan kita. Diam bersama-sama dengan kita. Heaven and earth interaction create heaven and earth transaction. Heaven is done. Heaven is waiting for earth. Surga itu sudah done, spiritual done, dilakukan Tuhan Yesus. Tinggal lagi menunggu earth, yaitu kita semua berinteraksi. Sehingga ada kuasa mujizat terjadi. Sehingga transaction, supernatural terjadi. Tapi kalau kitanya diam-diam aja, ya diam-diam aja ya, heaven still waiting. Kita ini lagi ditunggu sama Roh Kudus. Saya sekarang rubah pola pikir saya. Minggu lalu saya bilang apa? Renewing your mind. Perbaikilah pola pikir saudara. Saya kemarin cuci mobil, yang kasirnya bilang, aduh saya pusing sekali. Saya nggak nunggu-nunggu lagi tuh. Can I pray for you? Oh sure, please. Langsung saya berdoa, declaring healing. Terus aku tanya, bagaimana kamu setelah didoain? Oh thank you, I feel much better. Itu waktu heaven is waiting untuk kita punya interaction earth. Kalau kita nungguin heavens, kapan earth bisa interaction? If we know, kalau kita tahu bahwa surga itu sudah terjadi and waiting for earth, we don't need to wait anymore. Kita itu nggak perlu waktu nunggu lagi, langsung ada interaction, langsung terjadi transaction. Sehingga orang mengalami kesembuhan, orang mengalami breakthrough, orang mengalami terobosan, orang mengalami rekonsiliasi, orang mengalami restorasi. Oh banyak orang di dunia ini yang tidak mengenal Kristus. Mereka berusaha mencari. Saya senang dengan apa yang Donald Trump ngomong. Christian is like a child, silent too much. Cuman di gereja aja hari Minggu, di luar gak mau mengabarkan Injil. Gak mau menjadi terang. Tiap tahun kita punya tim. Tahun ini timnya apa saudara? Arise and shine. Tim itu bukan sekedar hanya tim. Tim itu adalah prophetic. Tim itu adalah satu nubuatan kepada saudara. Supaya saudara itu bangkit dan terang. Sehingga kemana saudara, saudara akan menerangi kegelapan. Earth is waiting for you to act. Supernatural is within you karena kuasa ada di dalam kamu yang punya kuasa. Tegang. Oh, ini sebabnya karena ini favorit saya. Yohanes 15:26-27. Ini favorit ayat yang saya suka, saudara. Kalau saya ngajar, heaven is waiting. Kamu sebagai terang,
Kalau kamu nggak mengabarkan Injil, saya kalau ngajar Basic Foundation, saya bilang, if you, heaven is waiting, if you don't share the gospel, karena Roh Kudus sudah mengabarkan Injil. Kalau kamu tidak mengabarkan Injil, karena terang tidak menghasilkan terang. Kalau terang menghasilkan gelap, berarti kamu menggugurkan keselamatan orang itu. Nah, dengar ya. Kalau kamu tidak mengabarkan Injil, Roh Kudus ayat yang ke-26 sudah bersaksi mengenai Kristus. And dia waiting karena kita terang. Terang ini terang saudara, terang selalu menghasilkan terang. Kalau terang menghasilkan gelap berarti kita menggugurkan. We abort the baby before they become lights. Jadi saudara, supernatural itu ada pada kita semua. Kita itu bermantel hadirat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jika roh Tuhan datang kepada umatnya, terjadi kelepasan, kebebasan, kesembuhan. Lukas 1 ayat 68. Jadi saudara, kalau sudah ada di dalam kita, saudara membawa satu kunci. Orang yang punya masalah, saudara buka sehingga mengalami terobosan. Orang yang sakit, saudara buka kunci sehingga mengalami kesembuhan. Orang yang mengalami rumah tangga problem, saudara membawa kunci sehingga rumah tangganya bisa rekonsiliasi. Ada yang mengalami broken home, apa segala, saudara bawa kunci sehingga orang itu mengalami terobosan, mengalami restorasi, mengalami jamahan Tuhan, mengalami pembaruan, mengalami kuasa ilahi Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, saudara. Karena apa? Karena semua itu ada pada saudara. Jadi semuanya itu Tuhan mau fokuskan kepada Kristus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus menjadi korban penebusan untuk saudara dan mereka yang akan terima Tuhan melalui kesaksian saudara. Supernatural ada sama-sama dengan saudara. Karena apa? Jesus said, it's finished. Heaven is done. Waiting for earth. Surga sudah selesai. Menunggu bumi. Yaitu menunggu kita semua. Menunggu kita semua. Untuk bangkit. Arise and shine. Tim musik maju. Saudara, pulang dengan ini. Heaven, surga is done. Heaven is waiting for us. Dia mau memakai saudara. He wants to use you. Saudara, kita akan menyembah Tuhan. Waktu saya mendapat lagu ini, yang kita akan, saudara, waktu nyanyi lagu ini, penyembahan ini, saudara harus benar-benar masuk di dalam hadirat Tuhan, fokus kepada lagu ini, saudara. Karena pada saat saya menyembah lagu ini, menyembah Tuhan ini, saya merasakan ada satu gerakan, satu jamahan. Dan Tuhan bawa saya ke firman lagi, saudara. Firmannya di Wahyu 4. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Coba saudara bayangkan, ini saudara. Jangan bayangkan Yohanes, ini saudara. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga.
Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangka. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Arti kata, waktu saya baca ini saya bilang, kalau pintu terbuka bukan masuklah tapi naiklah. Kan lucu ya, pintu terbuka masuklah. Tuhan gak bilang masuklah, Tuhan bilang naiklah. Saya tanya sama Roh Kudus, kenapa mesti naik? Karena Tuhan gak mau saudara seperti dahulu. Tuhan gak mau saudara sama-sama aja. Saudara harus melangkah naik. Kalau Tuhan bilang naiklah, saudara duduk, saudara ketinggalan. Nanti yang terdahulu menjadi terbelakang, yang terbelakang menjadi terdahulu. Maka dari itu saudara, naiklah. Nah saudara, tim doa hari ini mengatakan, Tuhan ini akan melakukan kesembuhan lagi. Satu, yang ada problem dengan ginjal. Ginjal, ada batu, ada apa, pokoknya ginjal. Mungkin ke belakang enggak, sering ke belakang karena ginjalnya punya problem. Kedua, itu bladdernya saudara. Bladder itu apa ya? Kantung kencing. Mungkin banyakan wanita yang kalau sering nahan kencing, mungkin ada infection, ada batu, sakit. Yang ketiga saudara, sakit di sini, ulu hati sini. Sakit di ulu hati sini. Dan maunya mual. Mungkin ada sakit emah atau ada luka di emah atau pencernaannya gak bagus. Nah, saudara, ini Tuhan mau sembuhkan. Tapi saudara, saya mau saudara itu sembah Tuhan. Dan kalau saudara yang sakit, apa yang saya sebutkan, kalau yang gak saya sebutkan saudara sakit. Nah saudara, yang saya bilang, Tuhan katakan naiklah. Karena itu adalah tindakan profetik. Dia katakan setelah naik dia akan tunjukkan kepada saudara. Mari kita berdiri, kita sembah. Saat Anda menyanyi lagu ini, saudara harus fokus. Yang duduk di tata, haleluya. Anak domba berkuasa selamanya. Yesus. Oh Jesus. Bagi anak domba yang duduk di tata, yes, haleluya, oh haleluya, haleluya. Bagi anak domba
kuasa selamanya. Oh, mari saudara kita fokus. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tanah. Oh, haleluya. 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 Bagi anak domba yang rasa selamanya. Oh, haleluya. Suara yang kecil. Firman Tuhan mengatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah ku dengar, yang Anda sering dengar, berkata kepada Anda seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara, panggilan pertama, naiklah. Saudara yang ingin mengalami kesembuhan, maju ke depan saudara. Sakit yang tadi saya sebutkan saudara, Tuhan bicara pundak sebelah kanan saudara narik, sama pinggang sebelah kanan saudara, Tuhan akan sembuhkan. Saudara, panggilan kedua, Tuhan berkata naiklah, berarti Tuhan mau saudara naik kelas. Berarti saudara, Tuhan mau saudara go to the next level. Siapa di sini yang mau melakukan tindakan profetik waktu Tuhan katakan naiklah? Tuhan katakan naiklah, saudara melangkah. Kalau saudara mendengar dan saudara diam, nggak akan terjadi apa-apa dalam hidup saudara. Saudara, siapa di antara saudara yang mau naik? Saudara maju. Ini adalah tindakan profetik saudara. Tindakan profetik untuk saudara, supaya saudara berada di level yang berikutnya. Tim doa, tim sectional leader, semua ayo maju, ayo doakan, praktekkan apa yang saudara sudah terima, karena supernatural is within you. Supernatural ada di dalam saudara. Terima kasih atas kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami percaya
anak-anakmu mau maju, mau menuju ke level yang berikutnya. Anak-anakmu akan mengalami supernatural, akan menjadi pelaku supernatural. Tuhan, biar apa yang kami dengar hari ini, heaven is not waiting anymore, because the earth interaction, the earth, kita semua interaction. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya karena Roh Kudus sekarang sudah berpartner dengan kami untuk melakukan perkara-perkara Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati umat-Mu, biar berkat umat-Mu pulang dengan satu pola pikir yang baru untuk melayani Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk menyatakan kabar baik. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Setiap umat yang percaya mengatakan, amin.